Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan mengkaji surah Al-Baqarah. Kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 43. Kita baca sampai ayat 46. Surah Al-Baqarah ayat 43. Kita baca sampai ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Bersama orang-orang yang rukuk. Atamuruna, apakah kalian memerintahkan an-nasa, manusia, bil birri, untuk berbuat baik, wa tansawna, dan kalian melupakan, anfusakum, diri kalian, wa antum tasluna, dan kalian membaca alkitab, alkitab. Afala ta'qilum,
tidakkah kalian berfikir? Wasta'inu dan minta tolonglah kalian. Bisabri dengan sabar. Wassalati dan salat. Wa innaha sesungguhnya dia lakabiratun sungguh-sungguh berat. Illa kecuali alal khashi'ina bagi orang yang salatnya khusyuk. Alladzina yaitu orang-orang yang yadunnuna meyakini annahum bahwasanya mereka mulaku bertemu Rabbihim Tuhan mereka, wa annahum dan sesungguhnya mereka ilaihi kepadanya raji'una kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada surah Al-Baqarah ayat 43 Allah ingin menandaskan bahwa kebaikan dan keburukan itu nggak bisa tercampur menjadi satu, pasti menjadi rusak yang baik itu. Sebagaimana kemarin kami memberikan permisalan yang dipermisalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW terkait harta halal dan harta haram. Ketika kita mendapatkan harta halal lalu dicampur dengan harta haram, maka semuanya menjadi rusak. Menjadi rusak. Walaupun yang halal itu jumlahnya besar, taruhlah 10 juta, yang haram itu 1 juta, kemudian dicampur menjadi satu. Kebetulan semua warnanya warna merah. Ketika dihitung jumlahnya ada berapa? Ada 11 juta. Berarti kalau dijejer berapa lembar? 110. Nah, di antara 110 itu mana yang haram? Bisa teridentifikasi apa tidak? Tidak bisa. Bagaikan bapak-bapak, ibu-ibu sedang dihidangkan segelas teh, kemudian di depan mata kita melihat sendiri dengan mata telanjang kita, itu ada kotoran cecah jatuh. Tehnya diminum enggak? Loh, tai cecah itu kan hanya, kalau ditimbang dengan volume air yang ada di dalam gelas, itu hanya berapa persennya? Hanya 0,00 sekian persen saja. Tidak sampai 1%, karena tai cecah itu kan sangat kecil. Lalu dia jatuh ke teh itu, diminum apa enggak? Kenapa tidak diminum? Jenengan mengatakan najis. Kalau menurut kaidah usul fikih, najis itu manakala berubah bau dan berubah warna. Sekarang kita cek, kita bau, berubah enggak baunya teh menjadi baunya tai cecah? Berubah apa enggak? Tetap dominan bau teh. Warnanya berubah apa enggak? Enggak berubah. Maka menurut kaidah usul fikih, dia tidak menjadi haram. Berarti boleh diminum. Tetapi walaupun dari kacamata hukum boleh diminum, pertanyaannya, Bapak Ibu minum apa enggak? Enggak diminum. Loh, kenapa enggak diminum? Karena tai cecak yang kecil volumenya, dia tidak merubah warna, tidak merubah bau, ternyata menjadi sebab semuanya menjadi rusak. Maka kita tidak makan, tidak minum. Maka sama dengan rezeki yang halal, ketika dicampur dengan yang haram, dia bisa merusak seluruhnya. Maka kalau ingin faman syaa falyu'min, kalau kita ini bergerak di jalur keimanan, ya tidak usah setengah-setengah, ya maksimal di jalur keimanan. Dari semua urusan hidup kita, termasuk ketika Bapak Ibu punya walimatul urus, ya jalurnya jalur iman. Tidak usah ada yang telanjang-telanjang kalau memang mau diselenggarakan secara syar'i. Lo mantennya udah pakai kerudung, ijab kabulnya sudah syar'i, doanya sudah ada. Tiba-tiba walimatul urus ada orang sekwilda bupati, sekitar wilayah dadanya kebuka, buka paha tinggi-tinggi, itu dipertontonkan di dalam walimatul urus yang mantennya itu pakai kerudung, yang prosesinya menggunakan prosesi Islami, tetapi dia menjadi tercampur dengan sesuatu yang mohon maaf itu kurang syar'i, karena membuka
Sama juga di antaranya, tiba-tiba tempat duduknya antara yang laki-laki dan perempuan itu berhadapan-hadapan. Sehingga dengan yang laki-laki kadang-kadang matanya rontok nyeleksi, mana yang bening, mana yang tidak bening. Loh, bener apa enggak, Pak? Walaupun itu hanya di dalam hati, sosok melihat-lihat, wah, bajunya ibu ini, bajunya ibu ini. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita ingin faman syaa'a falyu'min di jalur keimanan, maka pastikan semua jalur kehidupan kita ini jalur iman. Tidak usah setengah-setengah. Dari urusan pekerjaan, dari urusan rumah tangga, dari urusan walimatul urus, dari urusan mendidik anak, itu semua jalur keimanan. Kalau itu yang terjadi, maka pasti Allah akan memudahkan urusan orang ini. Di masa dia bekerja, di masa nanti ketika dia masuk pensiun, dan di masa ketika dia menghadapi sakaratul maut, pasti Allah datang dan menghadirkan semua kebaikan yang dia lakukan untuk meringankan dan memudahkan semua urusan hidupnya di dunia, sampai pun urusan sakaratul maut. Oleh karena itulah maka Allah menegaskan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Maka kalau Allah mengatakan aqimus shalah, itu berbeda dengan abdus shalah, mengerjakan salat. Karena Allah kemudian menegaskan di dalam Al-Quranul Karim yang disebut dengan aqimus shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini dicatat baik-baik. Jadi kalau orang iqamatus shalah, apa perbedaannya dengan orang yang sholat tapi dia tidak iqamatus shalah? Kalau dia sholat di dalam makna iqamatus shalah, maka sholatnya itu bisa mempercantik akhlak. Sholatnya itu mencerdaskan otak, akhlaknya itu menuntun orang tadi, mencegah dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu namanya sholat. Loh, kok ada orang sholat pulang ke rumah cekcok sama tetangga dan dibiarkan bertahun-tahun tidak saling menyapa, rusak sholatnya. Sehingga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali menukil dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini imra'atin tusalli tulal lail wa tasumu tulan nahar. Seorang perempuan sholat sepanjang malam, berarti dia ahli ibadah. Wa tasumu tulan nahar, berarti dia ahli puasa. Walakinnaha tu'dhi jiraniha, tapi dia kalau berbicara suka menyakiti tetangganya. Mana di timbangan Allah yang lebih berat antara dia melaksanakan sholat sepanjang malam, dia ahli ibadah, dan berpuasa sepanjang hari, dibandingkan dengan dia menyakiti hati tetangganya? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, fahiya finnar, tempatnya perempuan itu adalah neraka jahanam. Karena orang tidak bisa mengukur ini sholat ini benar atau tidak, orang ini sholatnya khusyuk apa tidak. Kita tidak bisa mengukur dengan ilmu matematika. Tetapi orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya khusyuk, akan tampak terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Dia santun dengan orang tuanya, dia lembut dengan pasangannya, dia punya hubungan dia baik dengan tetangga-tetangganya, halal di dalam bekerja dan cari rezekinya. Maka itulah yang disebut dengan iqamatus shalah. Lah kok sholat di rumah suami istri bagaikan kucing dan anjing, kok lalu saja pagi siang sore, tapi dua-duanya sholat. Maka sholat itu baru pada level ada usholah, baru level mengerjakan sholat, tapi belum iqamatus sholat. Jadi kalau suami istri itu sholat, seharusnya tambah tua tambah sayang, Pak. Tapi kalau jenengan dua-duanya sholat, tambah tua kok tambah apa? Berantem. Berarti itu baru ada usholah, belum iqamatus sholat. Karena orang yang iqamatus sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dirinya dari melakukan perbuatan fahsya. Apa perbuatan fahsya? Semua perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran, itu namanya perbuatan fahsya. Jangan memfitnah orang, itu perbuatan fahsya. Al-fitnatu asaddu minal qatli, la qadhaf
jangan suka ngomongin orang di belakangnya. Itu namanya qadzaf, kata Rasulullah. Itu perbuatan fahsya. Itu perbuatan fahsya. Semua perbuatan yang melanggar aturan Allah di dalam Al-Quran, itu semuanya perbuatan fahsya. Tetapi sholat tidak hanya mencegah orang dari perbuatan fahsya. Sehingga kalau orang iqamatus sholat, itu otomatis orangnya pasti taat kepada Quran dan Sunnah. Quran perintahkan sholat, dia sholat. Quran perintahkan sedekah, dia sedekah. Quran perintahkan bangun hubungan baik, al-mu'akhah al-islamiyah, dia akan bangun hubungan yang baik. Lalu Quran melarang orang mencuri, maka dia tidak akan mencuri, karena mencuri itu perbuatan fahsya. Lalu mana perbuatan mungkar? Perbuatan mungkar itu berkaitan dengan konsep budaya. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang punya tatanan budaya yang berbeda-beda. Bapak-bapak hidup di Padang dengan di Jawa, dengan di Makassar, dengan di Madura, bisa jadi konsep budayanya berbeda. Sehingga orang yang menyelaraskan hidupnya dengan kebiasaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, itu namanya perbuatan ma'ruf. Tetapi orang yang suka menyelisihi kebiasaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, maka itu namanya perbuatan mungkar. Memang tidak ada dalilnya di Quran, tapi itu sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa itu menjadi kebiasaan bersama. Maka pelanggaran pada kebiasaan yang mendatangkan ketentraman di tengah-tengah masyarakat, itu namanya perbuatan mungkar. Saya sering contohkan, ada anak remaja datang ke kampung ini, putar-putar kampung, naik sepeda motor, knalpotnya dilepas. Maka dia akan menimbulkan suara yang keras. Oleh ketua takmir dicegah, "Mas, jenengan tidak boleh naik sepeda motor, knalpotnya dicopot." Bahkan dikasih pengumuman. Lah anak ini rotok kemelintis sedikit. "Pak Ketua Takmir, Bapak ini kan cinta Quran apa tidak?" Oh, kurang ajar ya. Dicegat kok nanya macam-macam. Lalu kata, "Ya tentu, saya orang Islam." Loh, tolong Pak Ketua Takmir, kalau jenengan memang orang Islam, tuntunannya itu Quran dan Sunnah, tunjukkan sama saya di mana letak larangan orang naik sepeda motor knalpotnya dicopot itu, bahwa itu tidak boleh. Tunjukkan surat apa, ayat berapa, hadis riwayatnya siapa. Kira-kira jenengan bisa jawab apa enggak? Yang menyebutkan Nabi melarang orang naik sepeda motor knalpotnya dicopot, surat apa, ayat berapa? Loh, zaman Nabi belum ada motor kok. Maka kita bisa masuk, itu namanya perbuatan mungkar. Karena kampung ini membutuhkan ketenangan, dan ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak tertulis bahwa kampung itu membutuhkan ketenangan. Maka pada saat waktunya di mana beristirahat, jangan sampai diganggu dengan suara-suara yang keras. Misalnya jenengan punya tetangga jam 2 siang mutar lagu dangdut tapi volumenya difullkan, kira-kira marah apa enggak? Lapor Pak RT apa tidak? Lalu yang senang ini biasanya orang Madura ini, yang senang dangdutan. Di tempat saya itu, Bu, Pak, itu jam 1 siang itu dangdutan dari mobil itu kencang-kencang. Tapi di jalan raya. Nah ini kebetulan tetangga Bapak Ibu sekalian. Nah kira-kira terganggu apa enggak? Lalu ketika Bapak Ibu terganggu, lapor Pak RT menegur yang punya lagu dangdut tadi. Ya maka yang muter lagu dangdut bilang, "Pak RT, mana ada larangan di Quran Sunnah tidak boleh muter lagu dangdut siang-siang dengan suara yang keras. Nek Pak RT bisa nunjukkan kepada saya mana dalil Qurannya, mana dalil hadisnya, sedetik ini juga saya matikan lagu dangdut saya." Lah Pak RT pusing toh. Dan jawabnya gimana? Di Quran dan Sunnah ada nggak dalil tentang tidak boleh orang menyanyikan lagu dangdut? Susah. Itu namanya perbuatan mungkar. Kenapa disebut perbuatan mungkar? Karena mengganggu ketertiban umum yang sudah menjadi konvensi kesepakatan bersama agar semua warga negara itu menjaga kenyamanan warganya. Sehingga kalau ada tindakan perbuatan yang mengganggu ketenangan yang sudah biasa dijaga oleh warga itu namanya perbuatan mungkar.
Nah, orang sholat itu mendidik kepekaan batin untuk bisa merasakan bahwa yang dia lakukan ini mengganggu ketenangan umum. Maka dia tidak lakukan itu. Dia senang lagu dangdut, pengennya diputar keras-keras, tapi dia mengerti nanti tetangganya bisa terganggu, maka dia kecilkan volumenya. Bisa dipahami? Si anak muda itu senang naik motor, knalpotnya dicopot, tapi kalau di kampung itu mengganggu ketenangan, maka pergilah dia ke lapangan balap sepeda motor. Silahkan di situ kencang-kencang, tidak apa-apa. Sampingnya assalam market lah. Kalau di sana dicopot knalpotnya boleh apa enggak? Oh silahkan. Tapi kalau di tengah-tengah kampung itu perbuatan mungkar. Sehingga salat ini Bapak Ibu sekalian punya dimensi satu, hubungan dengan Allah, tetapi salat ini juga menjaga dimensi hubungan dengan sesama manusia. Itulah istimewanya salat. Maka Quran mengatakan wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Karena salat bukan hanya dimensi takbir sampai salam, tetapi orang keluar dari salat dia akan melahirkan mentality, kejernihan pikiran untuk bisa mentaati aturannya Allah Subhanahu wa taala, dan untuk bisa menselaraskan dengan budaya, kebiasaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Maka orang yang sholat itu penampilannya jadi bagus, ngomong dengan orang lain enak, berbicaranya itu santun, didengar orang itu menundukkan di hati. Itu namanya iqamatus shalah. Maka luar biasa, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka kalau sholat itu orang itu sudah benar sholatnya, maka sudah otomatis wa atuz zakah. Az-zakah itu artinya kedermawanan. Ada zakat dalam makna zakat fitrah, ada zakat dalam makna zakat mal, tetapi ada zakat yang bersifat filosofi. Zakat itu artinya kedermawanan. Sehingga ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma birrul haji, apa ciri-ciri orang menunaikan ibadah haji? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Jadi ciri-ciri orang hajinya mabrur, munculnya sifat kedermawanan, senang membantu. Loh, orang dermawan itu apa? Orang dermawan itu kalau dia dumalin, dia memilih harta benda, maka dia akan dermawan dengan hartanya. Dia sedekah dengan harta. Ke masjid aja bawa nasi, bawa bungkusan sate ke masjid, karena memang dia punya uang. Tetapi ada orang yang pada Allah tidak dimudahkan punya uang. Dia bekerja selalu nggak bisa sukses, karena kadang-kadang ilmunya sama, orangnya berbeda, hasilnya berbeda. Sama-sama buat teh di sebuah warung ketika yang biasanya buat itu tiba-tiba sakit digantikan orang lain, ternyata rasa tehnya kok berbeda. Oh, ternyata yang buatnya orang yang berbeda, padahal komposisinya sama. Lah kok bisa begitu, kenapa? Jadi ada ibu-ibu megang bawang putih, bawang merah, pakai telur, pakai garam, digoreng, rasanya kok nikmat sekali makannya. Tapi ada ibu-ibu yang lain dengan komposisi yang sama, setelah digoreng kok rasanya. Pernah enggak bapak-bapak merasakan telur di warung lebih enak daripada telur di rumah? Ini bapak-bapak yang suka makan di warung ini, pernah enggak merasakan masakan yang di rumah itu tidak lebih enak dibandingkan yang di warung? Enggak ngerti loh. Istri saya itu di rumah nih goreng telur itu gimana caranya? Lah saya kalau di warung ini makan goreng makan dengan menggunakan lauk telur, itu rasanya kok nikmatnya luar biasa. Lah kenapa istri saya di rumah? Padahal telurnya yo sama, yo pakai bawang putih yo sama, pakai bawang merah yo sama, mung tangan yang memasaknya berbeda. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, maka ada orang punya kedermawanan karena dia punya harta, dia dermawan dengan hartanya. Tapi ada kelompok yang kedua, namanya dzu ilmin. Dia nggak punya harta banyak, tapi punya ilmu, maka dia bersedekah pakai ilmunya. Tapi ada orang tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi punyanya tenaga.
namanya dzukuwatin. Maka orang sedekah pakai tenaga. Maka tiga-tiganya namanya sedekah. Sama-sama dapat pahala sedekah. Ada orang dapat pahala sedekah karena dia bagi hartanya kepada orang lain. Ada orang dapat pahala sedekah karena dia bagi ilmunya kepada orang lain. Tetapi ada orang dapat pahala sedekah karena oleh Allah dikaruniai tenaga yang kuat. Nah, kelompok yang ketiga, kalau pengumuman gotong royong jam 6, itu setengah 6 udah datang, Pak. Tapi kalau giliran mau bangun menara masjid, itu biasanya terus mojok belakangan, Pak. Karena memang tidak punya, ya tidak apa-apa. Tiga-tiganya sama-sama dihargai di hadapan Allah sebagai orang yang wa'atuz zakat. Hanya saja yang didermawankan itu berbeda jenisnya karena memang yang dimiliki juga berbeda-beda. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk di dalam golongan sedekah harta yo iyo, sedekah ilmu yo iyo, sedekah tenaga yo iyo. Itu yang istimewa. Tapi kan tidak semua orang bisa dipaksakan begitu, Pak. Karena tidak semua orang rezekinya itu sama. Ada orang rezekinya longgar, ada orang rezekinya sempit. Boro-boro sedekah harta untuk makan sehari-hari saja kurang. Maka orang itu bisa sedekah pakai tenaga. Termasuk tabassumu kasodaqah, sodaqah dengan senyum. Senyum itu pakai tenaga enggak? Pakai tenaga. Tapi senyum itu berbayar apa enggak? Enggak, senyum itu gratis. Tapi orang senyum kepada orang lain yang dia kenal, itu ternyata dihitung sebagai pahala sedekah. Tapi jangan senyumin semua orang. nanti jadi berubah. Nah, itu namanya wa'atuz zakat. Warkamu ma'arrakin. Maka kalau bergaul, kalau berkumpul, berkumpullah dengan orang yang rukuk tunduk kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergaul dengan orang-orang yang tunduk dengan hukumnya Allah itu ada dua makna. Satu makna berkumpul dengan orang-orang beriman, atau yang kedua berkumpul dengan orang-orang yang jujur walaupun agamanya berbeda. Itu warkamu ma'arrakin. Jadi makna pertama, berkumpullah dengan sesama orang beriman, ikatkan persaudaraan dengan sesama orang beriman. Kuatkan ekonomi sesama orang beriman, kuatkan politik sesama orang beriman, kuatkan solidaritas sosial sesama orang beriman. Atau makna yang kedua, berjuanglah untuk menegakkan keadilan, berjuanglah untuk menegakkan kejujuran, berjuanglah untuk menegakkan kemanusiaan, walaupun kita bekerja sama dengan orang yang tidak beragama Islam, tapi punya misi yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Maka silahkan, la yanhakum, tidak ada larangan bagi kalian berbuat baik kepada non-muslim, sepanjang non-muslim itu mau hidup berdampingan dengan baik dengan kita. Silahkan, tidak ada masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, maka Allah menegur betul-betul yang pada khususnya ini kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa kalian memerintahkan semua orang untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sementara kalian tidak melakukan perbuatan baik yang kalian suruhkan tadi, wa antum tatslunal kitab, padahal kalian tatslunal kitab. Ada namanya taqra'unal kitab. Kalau taqra'unal kitab itu artinya membaca Al-Quran, namanya qiraah. Tetapi di atas qiraah ada namanya tilawah. Nah, tilawah itu berarti membaca, memahami arti dan isi kandungannya. Itu namanya tilawah. Nah, selama ini kita sudah baca Quran, namanya qiraah. Deres Quran itu qiraah. Tadi di awal kita mulai pakai qiraah. Nah, yang kedua yang sekarang sedang kita lakukan, ini namanya tilawah. Memahami isi kandungan dari Al-Quranul Karim. Kalau nanti Al-Quran itu dibaca oleh saintis, maka jadilah Al-Quran itu hipotesis dalam penelitian. Ah, itu namanya tilawah. Jadi dari qiraah menuju ke tilawah. Jadi kalau sudah dia jadi tilawah, orang membaca Quran itu jadi ilmu pengetahuan. Ah, itu namanya tilawah. Maka kita tidak selalu berada pada zona qiraah.
Tetapi harus kita pahami ayat Al-Quranul Karim, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya naik level menjadi level tilawah. Maka sekarang ini kita tidak hanya pada level qiraah, tapi kita ingin meningkatkan pendekatan kita kepada Quran sampai level tilawah, sehingga kita bisa memahami bagaimana caranya ngelola keluarga kita dengan Quran, bagaimana caranya kita mengelola harta kita dengan Al-Quran. Itu levelnya tilawah. Bagaimana istri melayani suami, bagaimana suami menghidupi keluarga berdasarkan tuntunan Quran, itu semuanya levelnya tilawah. Maka bersyukur kita kepada Allah karena Rasulullah SAW menyampaikan, maka ada qaumun fi masjidin yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa unzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidaklah suatu kaum duduk di masjid kemudian mereka membaca, memahami isi kandungan Al-Quran dan mempelajari apa yang ada di dalamnya, kecuali pasti Allah akan kirimkan kepada hatinya apa? Ketenangan jiwa. Dan kalau dia bekerja, Allah akan turunkan rahmatnya kepada orang itu, dimudahkan pekerjaannya, dimudahkan keluarganya, dimudahkan kesulitan hidupnya di dunia, dan dimudahkan ketika dia menghadapi sakaratul maut. Itu janjinya Rasulullah karena dia dekat dengan Quran. Sekarang kita sudah sampai surah Al-Baqarah ayat 44. Pertanyaan saya, yang ayat 1 sampai 42, Bapak Ibu masih ingat tidak isi kandungannya? Atau udah lupa? Hah? Udah lupa? Ya tidak apa-apa. Namanya ilmu itu memang masuk terus keluar, tidak apa-apa, memang begitu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Gitu aja terus, tidak apa-apa. Daripada menjadi orang kufur. Loh, orang kufur itu belum sempat masuk, Pak. Maka tidak pernah keluar, tidak pernah masuk. Kan ketutup telinganya, tidak bisa masuk. Itu orang kufur. Maka orang ngaji itu ilmunya masuk lewat telinga kanan, nanti keluar telinga kiri. Itu udah bagus, tidak apa-apa. Itu udah bagus, Pak. Yang penting kita bisa istiqomah. Kalau udah lupa, yo besok diulangi lagi. Besok lupa, yo besok ngaji lagi. Itu namanya metode tikror, mengulang-ulang di dalam memahami Al-Quranul Karim. Maka Al-Fatihah diulang-ulang. Tidak pernah bosan kita membaca surah Al-Fatihah. Tiap sholat kita ulang-ulang. Itu namanya tikror. Dan Quran itu memang bacaan yang diulang-ulang. Sehingga kalau Bapak Ibu sekali membaca suatu ayat, kita pahami isi kandungannya, setelah pulang dari masjid, suaminya nanya, Bu, tadi kajian tafsir isinya apa? Bu. Dan kira-kira begitu, ya apa-apa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yakinlah bahwa yang kita dengar secara hakiki sesungguhnya tidak hilang. Dia ada, tetapi kita sulit untuk menyimpan karena volume ingatan kita itu terbatas. Sesuatu yang udah masuk dalam ingatan itu lama-lama kan hilang, Pak, karena ketumpuk oleh ingatan yang baru. Semakin banyak ketumpuk-ketumpuk, itu bisa jadi bahkan kunci sepeda motor di saku pun dia bingung. Ada nggak yang begitu? Loh, kunciku mana ya? Kunciku bingung, itu kesana kemari. Setelah dia itu udah kesel, capek cari, nggak ketemu-ketemu, dia terus duduk termenung, kemana ya kunciku, sambil ngerogoh. Wah, tak tahu ini kunciku. Ada nggak orang begitu, Bu? Pak? Ada. Bukan karena nggak ingat, karena ingatannya itu ketumpuk-ketumpuk sehingga dia cepat lupa. Nah, sama dengan kajian tafsir. Maka besok Bapak Ibu sekalian ketika sakaratul maut datang, maka akan dibuka penyumbat telinga kita, akan dibuka penyumbat ingatan kita. Maka ketika terjadi sakaratul maut, semua yang kita dengar itu semuanya hadir berkecamuk pada saat itu. Sehingga kalau biasa telinga kita dipakai mendengarkan Al-Quranul Karim,
maka Al-Quran itu datang kepada telinga kita, datang kepada pikiran kita, dan menjadikan sebab kita menjadi tenang di dalam sakaratul maut kita, karena semua yang kita dengar dari Al-Quranul Karim itu hadir ketika kita berada pada suasana yang amat-amat genting yang disebut dengan sakaratul maut. Sampai nanti masuk ke kuburan, semua yang kita ingat hadir kembali untuk menemani orang itu di kuburan. Ada yang jadi cahaya, ada yang jadi makanan, ada yang jadi makhluk untuk ngobrol. Itu semua kebaikan yang kita dengar di telinga kita. Dari surah Al-Fatihah ayat 1 sampai surah Al-Fatihah ayat 44, ini masih ada Pak di ingatan jenengan. Hanya saja memang karena ditumpuk-tumpuk volume ingatan kita itu terbatas, maka yang kita ingat itu lama-lama apa? Lama-lama hilang. Tapi cepat lupa itu ada manfaatnya, Bu. Belajar lah. Kalau jenengan lagi kesel sama suami, kesel, lalu jenengan cepat lupa, itu enak. Nanti tidur sudah lupa. Enak. Tapi kalau orang ingatannya kuat malah bahaya, Pak. Malah bahaya. Nanti marahnya tidak selesai-selesai. Wallahu. Maka dikatakan wa antum taslunal kitab. Kalian mengetahui apa isi kandungan kitab Taurat dan Injil. Taurat dan Injil yang mengabarkan kenabian Nabi Muhammad. Kenapa orang yang paling memusuhi Rasulullah justru orang Yahudi dan orang Nasrani? Padahal yang mengabarkan kenabian Nabi Muhammad itu kitab Yahudi, kitab Nasrani. Maka dikatakan afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal murnimu, akal kejujuranmu, sehingga semua orang itu punya hati nurani. Yang hati nurani itu sesungguhnya memberikan cahaya kepada otak. Semua orang itu orang jujur. Tidak ada orang yang senang untuk melakukan perbuatan dusta. Hati nuraninya bisa mengatakan perbuatan ini benar, perbuatan ini salah. Kalau akhirnya ada orang mengambil keputusan melakukan perbuatan yang salah, meninggalkan perbuatan yang benar, bukan berarti dia tidak mengerti bahwa yang dia tinggalkan itu sesungguhnya perbuatan yang benar. Tetapi pasti ada motif lain. Apakah karena motif politik itu perintah dari atasan, tapi hatinya nggak bisa berbohong dia bahwa yang dia lakukan itu sesuatu yang tidak benar. Nah itulah yang disebut dengan afala taqilun. Allah kasih akal kepadamu, akalmu itu pasti jujur, akalmu itu pasti baik. Tetapi kadang-kadang kamu tidak kuasa untuk melakukan perbuatan baik karena ada kepentingan lain yang mendorong agar orang melakukan perbuatan jahat. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, kapan-kapan kalau ada di antara Bapak Ibu profesinya mencopet, tapi jadi profesi, itu ditanya, Mas, menurut jenengan, jadi copet itu baik apa buruk? Jawabannya no. Tidak mungkin. Hati nurani akan mengatakan copet itu yang tidak baik. Lalu setelah itu ditanya, lo kenapa kalau jenengan ngerti mencopet itu buruk, kenapa jenengan mencopet? Pasti jawabannya jadi banyak. Motifnya bisa jadi motif ekonomi, bisa motif sosial, bisa motif pergaulan. Orang yang merampok kalau ditanya, kira-kira kalau dijawab merampok itu baik apa buruk? Dia akan mengatakan buruk. Tapi kenapa Anda merampok? Pasti banyak motif. Mohon maaf, kalau Bapak Ibu ada kesempatan untuk wawancara kepada para koruptor di Sukamiskin, tolong ditanya, korupsi itu baik apa buruk? Kira-kira jawaban mereka apa? Korupsi itu baik apa buruk? Pasti semua koruptor mengatakan itu buruk. Tetapi kenapa ada orang ditangkap gara-gara perbuatan korupsi? Apakah mereka tidak mengerti undang-undang? Tidak. Wa antum taslunal kitab. Mereka ngerti undang-undangnya, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Tapi kenapa dilakukan? Oh, karena mereka pas kampanye dulu keluarnya banyak. Oh, harus setoran kepada atasannya. Ada motif lain. Tetapi akal murni, hati nurani, dia tidak bisa berbohong. Ini perbuatan tidak baik. Maka Allah mengatakan afala taqilun, turuti itu hati nuranimu, turuti itu akal murnimu. Kalau pengen selamat dunia sampai nanti di akhirat. Orang bisa selamat ketika punya jabatan,
tetapi dia bisa terhina ketika jabatannya hilang. Dia bisa goyang-goyang karena gajinya naik, tunjangannya naik. Tapi gara-gara goyang-goyang, begitu loh. Nah, sehingga kalau orang sudah kehilangan akal murni dan hati nurani, itu orang paling berbahaya. Karena dia berbuat jahat, tidak ngerti bahwa perbuatannya itu perbuatan jahat. Loh, kenapa? Karena sudah ditutupi oleh motif tadi. Bisa motif ekonomi, bisa motif politik, bisa motif jabatan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menggunakan akal murni kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka kalau kalian punya masalah, kata Allah, selesaikanlah, minta tolonglah untuk menyelesaikan masalah kalian dengan cara sabar dan sholat. Jadi resolusi untuk menyelesaikan masalah itu ternyata ada dua komponennya. Pertama namanya sabar, dan yang kedua namanya sholat. Maka Ibnu Katsir mengatakan as-sabru al-kaffu 'anil ma'asi. Sabar itu adalah orang mampu mengendalikan diri untuk meninggalkan perbuatan yang mengandung unsur maksiat. Dia kendalikan tuh. Mencuri jangan, mengkorupsi jangan, manipulasi laporan jangan, itu perbuatan maksiat. Itu namanya sabar. Berbicara yang kasar sama suami, baik apa buruk, Bu? Buruk. Pak, pernah enggak istri jenengan ngomong sing nyelekit di hati? Pernah. Maka dikendalikan, jangan marah-marah, emosi-emosi, tapi berbicara jangan menyakitkan hati. Karena menyelesaikan masalah bisa dengan cara sabar. Kalau nggak ada sabar, yang ada muncul adalah emosi. Jangan dulu putuskan suatu perkara padahal kita sedang dalam keadaan emosi. Itu berbahaya. Lalu yang kedua, sabar itu adalah meninggalkan maharimullah, semua yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, as-sabru huwa i'tiraful 'abdi lillah bima usiba bihi. Kalau ada orang berbisnis kemudian dia bangkrut, maka sabar itu i'tirafun, kenali kenapa bangkrut, fahami kenapa bangkrut. Kalau sudah mengerti kita bangkrut karena kita lalai, maka terimalah. Bisa dipahami? Itu langkah kedua dari sabar. Lalu yang ketiga, wa ihtisabu, lalu berikhtiarlah kembali untuk keluar dari kebangkrutan, roja'a thawabihi, dengan penuh pengharapan Allah pasti akan memulihkan bisnis saya. Jadi sabar itu ada 4. 1, mengenali kenapa perusahaan kita bangkrut. Kalau sudah kita kenali, terimalah. Bisa dipahami? Lalu yang ketiga, ihtisabun, berikhtiarlah kembali untuk keluar dari kebangkrutan, kemudian menjemput kesuksesan atau bangkit dari keterpurukan. Lalu setelah itu yang keempat, roja'an ala thawabi, karena kita punya pengharapan pasti Allah memberi pertolongan. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu bukan sumarah seperti novelnya Kunto Wijoyo tentang perempuan Jawa ketika dulu melayani Jepang. Nah, itu sumarah. Tetapi sabar bukan sumarah. Sabar itu cara menyelesaikan masalah. Bagaimana caranya? Orang harus punya kejujuran. Kenapa saya terpuruk? Apa sebabnya? Terima. Setelah diterima, berikhtiar untuk keluar dari keterpurukan. Kemudian yang keempat, punyalah harapan bahwa pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, itu namanya sabar. Maka kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Shalah sudah tadi kami jelaskan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi salat yang menyelesaikan masalah itu berat kecuali yang salatnya khusyuk. Siapa orang yang salatnya khusyuk? Nah, ini penting. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang ketika mengangkat takbir di dalam hatinya punya keyakinan yang kokoh bahwa dia sedang bertemu dengan Allah. Tapi menghadirkan rasa begini nggak gampang, Pak. Allahu Akbar. Di depan kita itu kita ketemu Allah. Sehingga kita memperbaiki sholat kita, memperbagus baju kita, memperharum pakaian kita, karena kita sedang berhadapan dengan
Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan ketika mengangkat takbir dia sadar betul cepat atau lambat dia akan mati dan kembali ke haribaan Allah. Kalau di dalam sholat hadir dua suasana itu, itulah yang disebut dengan sholat khusyuk. Merasa bertemu dengan Allah dan merasa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sholatnya jadi betul-betul khusyuk. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pahami dari surah Al-Baqarah sampai ayat 46. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Kalau ada. Ya, barakallah. Misalnya ini mungkin di luar ini. Kalau sutroh maksudnya Pak. Misalnya jamaah ini penuh dan sini masih ada kekosongan saat penuh. Lewat depan ibu-ibu itu kira-kira boleh nggak? Yang pertama. Kemudian tadi tentang ya sudah tahu tetapi melakukan seperti korupsi tadi, yang undang-undang sendiri. Kira-kira kalau tobat itu diterima enggak? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Idza taqarrabtum ilayya, bertaubatlah kepada Allah, niscaya Allah akan menerima taubat kalian. Kalau kalian mendekat kepada Allah membawa dosa sebanyak buih di lautan, yang sungguh-sungguh kalian mintakan ampun kepada Allah, maka Allah taqarrabtu ilaihi, maka aku pun akan mendekat kepada orang itu dengan membawa ampunan sebanyak buih yang ada di lautan. Malam yugorgir, sepanjang nyawa tidak di tenggorokan. Jadi sepanjang masih begini, itu ya taubat, diampuni oleh Allah. Para koruptor diampuni oleh Allah. Allah itu jauh lebih humanis daripada kita. Kita ini sosok memberikan maaf tetapi nggak bisa melupakan. Mas, aku memaafkan kamu loh, tapi mohon maaf, aku nggak bisa melupakan. Aku lihat kamu itu rasanya kok, itu loh. Jadi memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Kalau Allah enggak, kalau punya dosa sebanyak buih di lautan, Allah akan hapus bersih sebersih-bersih. Tidak ada. Sepanjang dia mau sungguh-sungguh bertaubat, menyesal, tidak mau mengulangi lagi, kemudian memperbanyak amal soleh. Itu diterima oleh Allah. Bahkan orang yang memakan harta riba sekalipun, kalau dia mau meninggalkan harta riba, tidak mau lagi memakan harta riba, maka hasil harta riba yang di belakangnya itu urusan dia dengan Allah, jadi halal. Tetapi sisa dari uang riba itu jangan dimakan. Seperti itu. Jadi taubat itu luar biasa. Nah, berikutnya terkait dengan pertanyaan yang pertama tentang sutroh. Sutroh itu adalah batasan sholat. Di zaman Nabi itu namanya al-mu'allal di dalam hadis. Ada banyak variasi hadis tentang sutroh. Sutroh itu pembatas dalam sholat. Di zaman Nabi yang namanya sutroh itu mereka sholat bawa tombak. Benar apa? Lalu ditancapkan di depannya, lalu dia sholat. Itu sutroh. Kalau mengikuti sunnah ini di masjid ini gimana kira-kira? Kan susah dong. Susah. Isu ketua takmir tiap hari nutupi lubang. Loh, kenapa pakai tombak? Karena dulu di zaman Nabi ketika sholat itu nggak pakai tegel, pakainya pasir. Sehingga mereka sholat di atas pasir, tombak itu bisa diini untuk membatas di dalam sujud. Tetapi ada juga hadis yang mengatakan sutroh itu dengan menarik garis. Tetapi ada juga yang mengatakan sutroh itu adalah batas orang ketika dia sujud. Sehingga di dalam konteks hari ini sutroh yang kita buat itu adalah batas dari sujud. Karena nggak mungkin pakai tombak, Pak. Atau ada mesin yang kreatif terus buat kayu, ditulis sutroh katanya, taruh depannya, boleh enggak, Pak? Tapi jangan pula sutrohnya di sini sholat, kayunya ditaruh di sini. Nah itu kan merepotin, Pak. Apalagi sholatnya di depan pintu, terus sutrohnya di sini. Lah orang mau lewat gimana? Maka prinsipnya orang tidak boleh lewat di depan orang, kecuali
kecuali daruri. Di mana letak darurinya? Orang sholat di tengah sini nih, tiba-tiba masuk rakaat yang kedua kentut, berarti sholatnya batal. Dia duduk menunggu sampai sholat berhenti atau dia keluar? Ya dia keluar ambil wudhu. Lewat mana? Lewat mana dia bisa keluar? Kalau di belakangnya kosong lewat belakang, kalau di belakangnya tidak kosong melipir di depan, soft orang agak ke pinggir, keluar ambil wudhu, lalu nanti masuk lagi ke dalam masjid. Maka dari sini bisa ditafsirkan prinsipnya dalam keadaan normal orang lewat di depan orang sholat itu tidak boleh. Tapi kalau dalam keadaan daruri maka dia boleh lewat di depan orang sholat. Sepenting, jadi kalau sholatnya di sini ya jangan di depannya persis. Dan nanti ibu-ibu di tempat saya itu ada agak saklek gitu, anak-anak lewat langsung puh. Lah kata Nabi harus dipukul bahkan sah untuk disakiti kok. Walah ini kan berat kok begini. Itu unsurnya karena dulu ketika Nabi sholat itu dihina oleh orang kafir dengan cara diganggu di depan sholatnya. Orang kafir ini yang harus diperangi, bukan anak kecil terus. Tidak begitulah. Tetapi ada juga itu di tanah Arab sana. Itu ketika dia lewat itu orangnya ngasih tanda begini. Dikiranya salaman, langsung salamnya dipeluk. Padahal dia lagi lagi sholat. Karena dia terus ngasih begini, Pak. Dikiranya mau salaman. Maka yang lewat itu orang ketemu di Mekah disalami terus justru malah peluk cipika-cipiki. Kalau saya sholat pasti ketawa saya itu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau soft di belakang itu sudah penuh, lalu tinggal di belakangnya ibu-ibu, bapak-bapak lewat karena sebelah sini kosong, maka silahkan melipir di belakang soft yang itu. Tapi jangan mendekati ibu-ibu, nanti tidak marahi ibu-ibu terus malah begini gitu kan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafar, yang mendengarkan duduk di majelis taklim ini jadikan menjadi ahli surga-Mu ya Allah, surga di dunia dan surga nanti di akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jika di antara kamu sedang engkau uji ya Allah, jika di antara kami sedang engkau uji dengan urusan dunia yang rumit, jadikan yang rumit itu menjadi mudah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umur walidaina wa umur baldatina hadhihi Indonesia amma fi ta'atika ma damatis samawati wal ard bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.